Saudara PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih tim nasional menggantikan Patrick Kluivert yang gagal membawa timnas maju ke Piala Dunia. Kabar ini diumumkan melalui situs resmi PSSI, pssi.org pada Sabtu petang 3 Januari 2026. Dalam rilis resmi ini disebutkan PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun ini. Rekam jejak pelatih asal Inggris ini menjadi alasan utama penunjukannya, dan pada tahun ini Hartman dan timnas telah memiliki agenda padat. Yang paling awal, timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian Piala AFF 2026 yang dimulai pada 25 Juli mendatang. John Hartman dikenal sebagai pelatih sukses membawa tim Kanada naik peringkat FIFA dari 72 menuju ke 33 pada tahun 2022. Tak hanya itu, Hartman juga membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa tim lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Analis sepak bola Iksan Mahar menilai John Hartman cocok dengan karakter timnas. Tidak hanya pertemuan dengan Alexander Zwier sebagai direktur teknik dan juga tim BTN yang mewawancara John Hartman, bahkan saya juga mendapat informasi bahwa Pak Erick Thohir sejak Oktober pun sempat bertemu dengan John Hartman ketika beliau sedang berkunjung untuk melihat Oxford saat itu, tim yang dia miliki secara ownership. Jadi memang ini adalah hal yang baik, apalagi kalau kita juga melihat dari karakter tim, dan itu juga memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang. John Hartman dari secara taktikal permainan, tipikal tim yang sudah terbiasa dengan melatih tim-tim mediocre, apalagi kita sekarang kan tengah dalam berjuang untuk bisa bersaing di level Asia. PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Kita bahas bersama analis sepak bola Gita Sundo. Bung Gita, selamat petang. Selamat petang, selamat sore. Selamat sore, Bung Gita. Official akhirnya udah jadi jadi pelatih timnas. Nah, kalau menurut Anda, mampu nggak seorang John Hartman menjawab target timnas? Mampu itu dia harus diberi kepercayaan, dia harus diberi waktu. Karena target kita ke depannya adalah Piala AFF, kemudian Piala Asia, lolos ke 16 besar. Tapi kalau melihat apa yang dicanangkan oleh federasi bahwa tidak akan ada tindakan apapun terhadap John Hartman kalaupun dia gagal di 2 turnamen itu. Ini artinya proses yang diharapkan akan bisa dijalankan karena proses waktu, sehingga dia punya banyak waktu untuk bisa memberikan apa yang diinginkan nantinya. Dan saya pikir tadi kalau Iksan bilang bahwa dia cocok dengan pola kita, iya, dia dengan 3-4-2-1 dia punya kemampuan untuk itu karena polanya sama, bahwa kita memakai 3 center back, itu yang selalu sama dilakukan pada saat kita dilatih oleh Sintayong ataupun kita pernah dilatih oleh Patrick Kluivert pada saat kita menang melawan Bahrain dan melawan Cina di GBK, kita juga pakai formasi 3-4-2-1. Jadi saya pikir ya harus dilihat apakah dia akan berhasil, tapi polanya ke arah sana sudah ada. Tapi Bung Gita, Anda udah dapat bocoran belum? Kira-kira kalau John Hartman ini akan melatih tim senior aja atau U23 juga? U23 juga ya, karena sama dengan Sintayong dulu bahwa tidak akan dibeda-bedakan. Karena kalau kita bicara Patrick Kluivert kan Gerard Van Berg yang pegang tim Under 23 saat itu untuk AFF Under 23 dan juga kualifikasi Piala Asia Under 23. Kini dua-duanya akan dipegang oleh John Hartman. Artinya bukan hanya AFF dan Piala Asia, ada Asian Games Under 23 untuk tim Under 23 tahun depan, Asian Games 2026 itu pasti akan jadi tanggung jawab dari John Hartman juga. Jadi ada 3 turnamen besar di samping dengan FIFA Series bulan Maret dan juga FIFA Matchday di bulan Juni, FIFA Matchday di bulan September, Oktober, dan juga FIFA Matchday di bulan November nantinya. Tapi Bu Gita, kalau misalnya kita membandingkan antara ya ini 3 pelatih terakhir, artinya John Hartman, kemudian Patrick Kluivert dan juga STY, plus minusnya apa nih? Saya nggak mau bicara Patrick Kluivert ya karena kelihatan bahwa kalau kita fokus ke ini berarti ke John Hartman dibandingkan 2 yang lain.
Saya selalu menganggap bahwa dia tidak punya second plan pada saat dia mentok di plan pertama. Tapi kita bicara dengan STY adalah STY itu sangat paham dengan kultur sepak bola kita karena dia menanganinya 5 tahun. Dia tahu kekuatan kita adalah dengan bertahan, bahkan dengan sepak bola yang tidak indah sekalipun dia bisa mendapatkan hasil. Contohnya lolos sampai semifinal Piala Asia Under 23, kita lolos ke putaran ketiga dan bahkan kita on track untuk maju ke putaran keempat pada saat dia mengalahkan Arab Saudi. Jadi dia pakem dengan sepak bola bertahannya. John Hartman ini kan kadang-kadang kabarnya adalah dia suka naif. Berhadapan dengan tim-tim besar, dia tantangin dengan gaya bermain menyerang. Itu kenapa dia gagal di Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia kalah dari Belgia 0-1, dia kalah dari Kroasia 1-4, dia kalah dari Maroko 1-2. Padahal kalau kita bicara Kroasia dan Maroko, ini tim yang lolos sampai ke semifinal, sampai perebutan 3 dan 4. Belgia adalah salah satu raksasa Asia, tapi dia ladenin dengan permainan menyerang. Jadi naif-naifnya John Hartman ini yang mungkin dia belajar pasti ya, harus dia perbaiki karena gaya sepak bola kita jelas bukan sepak bola menyerang kalau melihat kualitas pemain-pemain yang kita miliki sekarang untuk tim nasional. John Hartman juga kan belum pernah ngelatih di Asia. Nah, kalau menurut Anda untuk mengisi Ya, kekurangannya itu, bagaimana dia harus membentuk tim kepelatihannya? adaptasi mungkin ya yang jelas. Tapi dia kalau melihat kalau pemegang Kanada kan dia sudah pernah berhadapan dengan tim-tim Asia. Dia pernah mengalahkan Qatar, dia pernah menahan imbang Jepang. Artinya cukup ke arah sana. Dan kalau dilihat bahwa 2 tahun kan waktu yang cukup lama untuk dia bisa beradaptasi. Dan artinya kita punya FIFA series di bulan Maret. Lawan-lawannya itu akan datang dari 4 negara yang ada di 4 konfederasi. Yang sudah pasti adalah Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. Tapi mungkin ada wakil UEFA nanti, ada wakil dari Oseania, ada wakil dari Afrika juga yang menjadi 4 lawan kita nanti. Jadi saya pikir dia akan punya banyak waktu untuk bisa berkembang. Juga AFF nanti lawan-lawannya ASEAN dan juga Piala Asia nanti di mana kita jadi salah satu finalis. Jadi pasti dia punya kesempatan untuk itu. Itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh Clifford, waktu yang lama dan lawan-lawan yang cukup bervariasi. Itu yang tidak dimiliki oleh pelatih kita terdahulu. Tapi Bung Gita, kalau kita lihat pengumumannya John Hartman jadi coach timnas hari ini dibandingkan ketika Patrick Kluivert yang diumumkan, kan tampaknya ada beda-beda nih. Anda menyoroti hal itu juga nggak? Analisis Anda kemana? Iya, saya pikir PSSI, federasi ya maksud saya sudah lebih belajar bahwa tidak harus menggebu-gebu, tidak harus berpikir bahwa ini adalah bintang yang akan membawa sepak bola kita menjadi maju. Karena waktu itu kesannya seperti itu pada saat Patrick Kluivert datang, bahwa ini mantan bintang sepak bola, walaupun tidak punya kualitas, tidak punya CV sebagai pelatih yang berkualitas, tapi dielu-elukan. Jadi saya pikir juga sekarang PSSI juga agak ini ya, agak lebih merendah untuk mengumumkan juga mungkin nantinya tidak akan banyak sambutan untuk John Hartman. Yang penting adalah dia bekerja, bekerja, dan bekerja. Harusnya seperti itu. Oke, nah kalau untuk transfer knowledge-nya, nah gimana dia membentuk tim kepelatihannya? Haruskah mencari asisten pelatih Indonesia atau bawa aja dari orang yang sudah ia kenal? Iya, pasti akan ada yang dia bawa orang yang sudah dia kenal. Artinya gini, kalau asisten pelatih pasti ada beberapa yang dia bawa kenal. Kemudian sekarang kan sepak bola itu banyak sekali pelatih set piece untuk menangani tendangan bebas, untuk menangani corner, untuk menangkis corner. Saya pikir akan datang dari orang dia. Tapi kalau kita bicara Sintayong kan dia membawa apa ya, memberi pelajaran bagi Nova Arianto saat itu sehingga Nova Arianto juga sangat baik sekali untuk menangani tim-tim junior. Jadi saya pikir juga akan ada pelatih lokal kita yang akan diambil oleh John Hartman. Juga bagaimana dia wajib untuk datang ke pertandingan-pertandingan Super League yang berlangsung sekarang ini karena dia butuh pengetahuan yang dia belum tahu siapa pemain-pemain terbaik yang bermain di liga lokal teratas kita ini. Bung Gita, ini kan juga yang jadi PR adalah bagaimana John Hartman harus bisa menjawab tuntutan dari pecinta sepak bola yang standarnya ya minimal kayak STY lah. Nah, dia Ya, targetnya betul. untuk pembuktiannya apa yang terdekat yang harus bisa dia buktikan? AFF juara ya, itu wajib kita juara. Kalau orang bilang bahwa kita nggak pernah juara AFF kalau di tangan Sintayong, ini yang harus dia jawab bahwa dia harus juara AFF. Terlepas bahwa federasi tidak apa ya mentargetkan juara, tapi tidak ada tindakan kalau dia tidak jadi juara itu kan yang dikatakan oleh federasi selama ini. Tapi dia wajib menjadi juara. Kenapa? Karena kita belum pernah juara, akan memutus apa ya keraguan-raguan pecinta sepak bola kita kalau kita bisa menjadi juara SEA Games dan kita punya banyak pemain nih. Artinya pemain-pemain
diaspora itu kan sudah banyak merumput di liga lokal kita seperti Tom Hayes, seperti Eliano. Jadi mereka bisa digunakan, tidak harus memanggil pemain-pemain yang ada di Eropa. Kemudian pemain-pemain yang bermain di Thailand kan juga bisa dimainkan, itu pemain diaspora juga. Jadi nggak perlu takut, squad kita juga akan lebih baik dibandingkan dengan squad-squad kita di Piala AFF sebelumnya. Bung Gita, kalau belajar dari Patrick Kluivert juga perlu nggak John Hurtman menetap lama di Indonesia? Mengingat ya kan pemain kita juga banyak yang di Liga 1, banyak yang di klubnya Ya. masing-masing. Ya, harus saya rasa ya. Kemudian kalau kalau kita bicara Eropa kan pemain naturalisasinya kan kayaknya belum akan tambah ya. Jadi bukan berarti tidak harus diawasi, tapi kan dia sudah tahulah kualitas pemain-pemain seperti Jay Ize, seperti Calvin Verdong, seperti Justin Hubner, seperti Kevin Dix yang bermain di Eropa. Mereka pasti akan dipanggil kalau tidak cedera. Yang dia harus dapat adalah pengetahuan dia tentang pemain-pemain liga lokal yang belum banyak dia ketahui. Karena selama ini kan ya itu tadi baru dapat dari cerita-cerita, baru dapat dari berita-berita, dia harus datang sendiri ke setiap stadion dan itu jauh loh, stadionnya dari Padang sampai ke Ternate untuk mengawasi itu. Banyak di Pulau Jawa memang klub-klub BRI Super League, tapi yang jelas bahwa dia harus benar-benar mengawasi dan tidak lama di negaranya karena lebih jauh ya Kanada dibanding atau Inggris ya, dia negaranya Inggris, lebih jauh dibandingkan dengan Patrick Kluivert tadi. Artinya dia benar-benar harus konsentrasi untuk mengawasi liga kita tanpa harus terlalu memikirkan pemain-pemain yang bermain di Eropa karena pemain-pemain yang di Eropa sudah jadi. Kang, kalau untuk membawa perubahan yang baru untuk timnas, strategi macam apa yang harus diterapkan atau dicoba? Menyerang atau defensif? Saya pikir sih defensif ya. Apapun yang dilakukan oleh Sintayong terlepas dianggap tidak. Orang kan banyak bilang tidak asik, tidak mengenakan, tapi yang jelas kan hasil. Negara kayak kita kan bukan negara yang kuat sepak bolanya di Asia. Berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia, ngapain juga coba main indah. Artinya berhadapan dengan Australia, kita coba main terbuka, kita berantakan. Lawan Jepang juga kita berantakan. Defensif saya pikir yang harus dilakukan. Itu yang tadi dibilang bahwa in manajemennya, ini katanya supporter Kanada ya, in manajemennya John Hurtman ini agak kurang. Kenapa? Dia terlalu naif, dia menghadapi lawan-lawan yang berat pun dia bermain menyerang. Itu yang harus dia perbaiki. Kita tidak akan bisa menyerang seperti Kanada, karena Kanada bagaimanapun ada di urutan ketiga zonanya CONCACAF. Kita kan Oke, di Asia juga tidak sampai ke urutan 10 besar, jadi akan oke. sangat sulit untuk bisa mengharapkan kita menyerang gitu. Oke, pembuktian itu yang ditunggu juga sama semuanya. Bung Gita Suwondo, terima Ya, kasih sudah betul. berbagi bersama kami. Saya selalu Bung Gita. Sama-sama. Ya, terima kasih.